Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizi rahman, allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu lisairil insan. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, tiada rasa yang pantas selain sabar dan syukur. Sabar dan syukur atas segala nikmatnya, ujiannya, perintahnya, dan larangannya. Sholawat salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para kiai, para ustadz, serta kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami dari Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional atau disingkat LPIQ Nasional pada kesempatan ini akan menyampaikan materi webinar Pecinta Al-Quran, program akselerasi mempelajari dan memahami tulisan bacaan bahasa Al-Quran berbasis digital. Tindak lanjut dari kegiatan ini nantinya ada sebuah pelatihan secara daring atau online yang akan ditempuh kurang lebih selama 1 tahun. Nah, apa dan bagaimana teknisnya, insya Allah secara singkat akan kami sampaikan dalam kegiatan pada hari ini. Baik, sebagai pengantar, di era menuju fase adaptasi kehidupan baru saat ini, menjadikan sebuah ajaran baru bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan pemanfaatan teknologi dan percepatan transformasi digital menjadi sebuah keharusan untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidik tetap berjalan di tengah berbagai pembatasan sosial sebagai dampak pandemi COVID-19. LPIQ Nasional menawarkan sebuah akses yang diformulasikan khusus untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan terhadap pemahaman Al-Quran yang dikemas lengkap, bertahap, dan berkelanjutan berbasis teknologi digital melalui kegiatan yang bertajuk Paket Pelatihan Terpadu 4-in-1, program akselerasi untuk mempelajari dan memahami tulisan, bacaan, dan bahasa Al-Quran. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih diri untuk bisa merasakan sentuhan ajaran Al-Quran. Sehingga isi kandungan Al-Quran tidak sekedar untuk dipahami, melainkan agar tergugah diri kita untuk mendalami Al-Quran dan tersentuh hati kita untuk mengamalkannya. Proses atau tahapan dalam mempelajari Al-Quran tentunya diawali melalui proses membaca. Setelah kemampuan membaca dikuasai, ditingkatkan kepada tahap berikutnya, yakni menerjemahkan. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, sementara kita belum mengerti bahasa Arab, maka tindakan dasar untuk bisa memahami Al-Quran setidaknya kita mengerti artinya
atau tahu maknanya. Nah, setelah itu ditingkatkan kepada tahapan menguasai ilmu Al-Quran. Atau dalam bahasa pesantren dikenal dengan ilmu alat. Atau dalam bahasa Inggris familiar dengan grammar, ya, atau ilmu tata bahasa. Nah, setelah itu baru ditingkatkan dalam proses untuk memahami ayatnya. Nah, jadi sekali lagi tahapan paling mendasar adalah membaca, kemudian ditingkatkan belajar menerjemahkan, kemudian mempelajari ilmu-ilmunya, baru pada proses pemahaman ayatnya. Kepedulian umat Islam untuk mengkaji dan mendalami kitab suci Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Membaca Al-Quran setiap hari belum banyak dilakukan. Padahal perintah turun ayat pertama adalah Iqra, baca. Banyak yang mengorbankan dirinya sampai meninggal dunia belum bisa memahami Al-Quran. Akibatnya, pemahaman terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman hidupnya masih pada kulit-kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kalbunya. Bagaimana bisa meresap? Menerjemahkan kata demi kata, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, juz 30, belum bisa. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus seperti Al-Quran. Persepsi sebagian besar umat Islam bahwa untuk mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sulit. Padahal faktanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin mudah Al-Quran untuk dipelajari. Sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54, hingga diulang 4 kali pada ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Seperti pada tampilan di layar seperti ini. Jadi pada ayat yang berwarna merah atau bertanda hijau, ayat 17, kemudian ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau diterjemahkan tiap kata, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya benar-benar. Yassarna kami mudahkan Al-Qur'ana Al-Qur'an lidzikri untuk pelajaran atau untuk dipelajari. Fa maka hal apakah min dari muddakirin orang-orang yang mau mempelajari. Dan sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah dari orang yang mau mempelajari? Ringkasnya, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Bagi siapapun, karena di sini tidak ada pengecualian, tidak ada kata-kata illa. Jadi siapapun manusianya dijamin mudah mempelajari Al-Quran. Berikutnya pada penutup ayatnya, fahal mim muddakir. Allah menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Nah, jadi setelah ditegaskan mudah, kemudian Allah bertanya, Al-Quran itu sudah saya mudahkan
Mau nggak mempelajari? Mungkin begitu bahasa bebasnya. Nah, jadi di sini poinnya adalah Al-Quran itu mudah, asalkan kita ada kemauan. Ya, jadi Al-Quran sudah dimudahkan, Allah menanyakan. Apa yang ditanyakan? Kemauannya yang ditanyakan. Bukan kemampuannya. Ya, jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang merasa sudah tua, daya pikir berkurang, daya ingat lemah, tidak jadi masalah. Karena itu wilayah kemampuan. Allah tidak menanyakan hal itu. Jadi yang ditanyakan kemauannya, bukan kemampuannya. Ya, baik, jadi saya ulangi, yang penting Bapak Ibu dalam niatannya itu ada kemauan, insya Allah Al-Quran bisa kita pelajari dengan mudah. Nah, berikutnya. Setelah kami hitung dan kami teliti, jumlah kosakata Al-Quran itu kurang lebih 110.000 kosakata. Ya, bukan ayat ya, kalau ayat 6.600 sekian. Tapi ini lebih dalam, lebih rinci, yakni kosakata. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari kosakata bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Ada 5. 30 juz, kurang lebih 110.000 kosakata. Tetapi dari 110.000 kosakata, ternyata 79%-nya merupakan kosakata yang diulang-ulang. Nah, jadi 79% kosakata Al-Quran bentuk pengulangan. Di antaranya, kosakata alladzina itu diulang sampai 810 kali di Al-Quran. Ya. Hum dan him, 3.000 pengulangan. Ulaika 205 kali, lafadz Allah 2.698, dan seterusnya. Nah, jadi kita jangan lihat dari sisi fisiknya. Ya, kalau dari sisi fisik, Al-Quran itu terlihat tebal. Nah, melihat tebalnya, kita mundur ya, waduh tebal banget ya, banyak gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi lingkaran ini adalah akumulasi 30 juz kosakata Al-Quran didominasi oleh kosakata ulang yang warna hijau. Ya, jadi 79%. Kosakata ulang dari kosakata kunci yang warna merah sebesar 21%. Nah, untuk bisa menguasai 30 juz kosakata Al-Quran, kita tidak perlu mempelajari seluruh kosakata Al-Quran yang 30 juz itu. Cukup kita pelajari hanya kosakata kuncinya saja. Jadi yang warna merah itu saja sebagai kunci untuk bisa menguasai 30 juz kosakata Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kosakata kuncinya itu berada? Apakah kosakata kuncinya itu tersebar rata di seluruh juz Al-Quran? Atau mengumpul dalam satu bagian? Ringkasnya, kosakata kunci Al-Quran banyak kami temukan di dalam kosakata surah Al-Baqarah. Ini kuncinya. Kosakata surah Al-Baqarah bisa mewakili sebagian besar kosakata Al-Quran. Karena di situ, di dalamnya, banyak terdapat kosakata kunci. Makanya, siapapun ingin bisa membaca Al-Quran, berlatih dulu membaca surah Al-Baqarah. Nah, jadi kuncinya belajar membaca surah Al-Baqarah. Karena saya masih menjumpai ada beberapa TPQ yang mana materi membaca Al-Quran itu bukan dari surah Al-Baqarah, tapi dari juz 30 atau surah An-Nas. Ya, padahal
Oh maaf, bukan surah An-Nas tapi juz 30 ya. Juz Amma sebutan gampangnya. Padahal di juz Amma itu tidak mewakili kosakata Al-Quran. Ya. Mungkin saja di juz Amma itu terlihat mudah karena ayatnya pendek-pendek. Nah, padahal kuncinya ada di surah Al-Baqarah. Kemudian siapapun ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu bacaan surah Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu pengen lancar, sering-sering dibaca surah Al-Baqarah. Insya Allah surah-surah yang lain bisa lancar. Ya. Begitu pula, siapapun ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Jadi bisa menerjemahkan kosakata surah Al-Baqarah, insya Allah bisa menerjemahkan surah-surah yang lain, kosakata surah yang lain. Karena dalam istilah komputer, kosakata surah Al-Baqarah di copy paste ke surat-surat yang lain. Ya. Khususnya surah Al-Baqarah juz 1. Ya, di sana terdapat 3.624 kosakata. Nah, 3.624 kosakata ini kita pelajari nanti dalam sesi pelatihannya itu selama 20 pertemuan atau 20 sesi. Nah, pertemuan yang pertama materinya hanya 88 kosakata. Nah, pertemuan yang kedua bertambah sedikit menjadi 95 kosakata. Pertemuan yang ketiga bertambah sedikit menjadi 111 kosakata dan seterusnya. Nah, tidak terasa di pertemuan yang terakhir itu materinya 320 kosakata. Separuh perjalanan, ya, pertemuan 1 sampai dengan 10, ini belum setengahnya, tapi masih 25%. Jadi ini ada indikasi bahwa belajarnya itu nyantai. Ya. Nyantai tapi serius. Ya. Karena kami menganggap Bapak Ibu sebagai pemula, maka materi tidak kami berikan secara frontal, tapi secara perlahan-lahan. Nah, pertemuan ke-11 sampai ke-20 dibebankan 75%. Jangan khawatir. Meskipun dibebankan sebanyak ini, mayoritas terdiri dari pengulangan kosakata. Nah, buktinya seperti ini. Ini adalah contoh media pembelajaran pertemuan yang pertama. Ya, totalnya ada 88 kosakata atau 88 kata. Untuk mempermudah, maka kami tambahkan tanda kotak per kata. Satu kotak menandakan satu kata atau satu kosakata. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat 5 kotak, berarti 5 kosakata. Untuk kosakata ulang, ya saya ulangi, untuk kosakata ulang kami hilangkan tanda kotaknya. Ini sebagai penanda bahwa ini adalah kosakata ulang. Contoh, kosakata Allah pada ayat yang kedua, ini kami hilangkan tanda kotaknya. Karena pengulangan dari kosakata Allah sebelumnya. Nah, jadi kosakata Allah yang tidak bertanda kotak, ini adalah pengulangan. Berikutnya, Ar-Rahman ayat yang ketiga. Pengulangan dari Ar-Rahman ayat yang pertama. Nah, jadi di ayat yang pertama, kosakata Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Ketemu lagi Ar-Rahman di ayat yang ketiga, artinya sama, Maha Pengasih. Ar-Rahman yang lain hingga juz 30, kuncinya ada di surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Jadi bisa satu Ar-Rahman, otomatis Ar-Rahman yang lain bisa. Atau paham. Ya. Berikutnya Ar-Rahim, ayat yang ketiga. Ini pengulangan dari Ar-Rahim sebelumnya di ayat yang pertama. Ya. Kemudian Iyaka. Dalam satu ayat ini ada 2 Iyaka. Iyaka yang kedua ini adalah pengulangan.
Berikutnya siroto. Di sini ada asiroto, kemudian ketemu lagi sirotol ladzina. Nah, ini pengulangan. Begitu juga dengan kosakata yang lain. Nah, dari total 88 kosakata yang dipelajari hanya 53 kata. Atau sebutannya kosakata baru hanya 53 kata yang dipelajari. Sisanya 35 kata pengulangan. Ya. Baik, berikutnya contoh pertemuan yang kedua. Ya. Selanjutnya, Al-Baqarah 6 sampai dengan Al-Baqarah ayat 12. Kosakata berbunyi inna. Ya, di sini ada innalladzina kafaru sawaun dan seterusnya. Inna ini kosakata baru atau kosakata ulang. Untuk mengetahuinya, kita cek materi pertemuan sebelumnya. Nah, materi sebelumnya adalah pertemuan yang pertama. Coba, mari kita flashback. Nah, ini materi pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua, kita menjumpai inna. Ada nggak di sini kosakata inna? Tidak ada. Berarti inna di pertemuan yang kedua ini merupakan kosakata baru. Nah, kita beri tanda kotak. Berikutnya, alladzina kosakata ulang. Karena di pertemuan yang pertama ada alladzina. Nah, alladzina pertama di Al-Quran itu ada di ayat sirotol ladzina. Diulang lagi alladzina yu'minuna. Diulang lagi walladzina yu'minuna. Ada 3 alladzina di pertemuan yang pertama. Ketemu lagi di pertemuan yang kedua innalladzina. Alladzina keempat. Kemudian kafaru kosakata baru. Karena di sini tidak ada kosakata kafaru. Begitu pula sawaun kosakata baru. Alaihim kosakata ulang. Jadi alaihim ini berasal dari 2 kata, ala ditambah him. Pengulangan dari sini, sirotol ladzina an'amta alaihim. Diulang lagi, ghairil maghdubi alaihim. Diulang lagi di bawahnya ada hum, kemudian hum, ala, him, dan hum. Banyak. Aandarta kosakata baru. Hum pengulangan. Amlam kosakata baru. Tunzir juga kosakata baru. Hum pengulangan. La yu'minuna pengulangan. Nah, di sini ada alaihim waladhdallin la. Kemudian zalikal kitabula. Nah, yu'minuna ada di sini alladzina yu'minuna. Diulang lagi walladzina yu'minuna. Seperti itu. Jadi ringkasnya, di pertemuan yang kedua, dari total 95 kata yang dipelajari atau kosakata baru, hanya 41 kata. Sisanya 54 itu pengulangan. Jadi baru 2 pertemuan saja, banyak yang diulang ketimbang yang dipelajari. Nah, berarti semakin naik ke pertemuan berikutnya, otomatis semakin sedikit kosakata baru. Nah, sebagai bandingan, ini saya tampilkan materi yang terakhir, pertemuan yang ke-20. Jadi anggap saja pada malam hari ini kita sudah melalui 19 pertemuan, memasuki pertemuan yang terakhir. Totalnya ada 320 kata. Berapa kosakata barunya? Atau berapa kata yang akan dipelajari? Dari 320 kata, ternyata hanya 17 kosakata baru. Sisanya yang tidak ada tanda kotak ini, yang jumlahnya 303, sudah diulang-ulang 19 pertemuan sebelumnya. Nah, nanti lanjut ke materi juz 2, juz 3, dan seterusnya, insya Allah
Jadi kosakata baru akan semakin berkurang. Ya. Baik. Agar bisa sempurna dalam proses mempelajari untuk memahami Al-Quran, maka dibutuhkan suatu media atau alat yang disebut ilmu alat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, di dalam pelatihan dan pendalamannya nanti, tidak hanya sekedar dilatih untuk menerjemahkan saja. Tapi nanti juga kami latih Bapak Ibu untuk bisa mengenal dan menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Di antaranya ada ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, dan ulumul Quran. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat atau tanda baca. Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalimat. Kalau nahwu tanda baca, kalau shorof perubahan kalimat. Balaghah ilmu yang mempelajari gaya bahasa Al-Quran. Dan ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari pernak-perniknya Al-Quran. Kesimpulannya, pentingnya memahami Al-Quran secara terpadu. Jadi memahami bacaannya, memahami maknanya, dan memahami hikmahnya. Jadi sekali lagi, insya Allah Bapak Ibu akan dengan mudah untuk mempelajarinya. Ya, sebagaimana yang tertuang di dalam surah Al-Qamar sebagai pembuka tadi, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mempelajari? Jadi Allah hanya menanyakan kemauannya saja. Ini isyarat, ini adalah sebagai syarat. Ya, jadi syaratnya kita mau, insya Allah Al-Quran itu mudah. Kemudian sebagai tambahan, mungkin bisa untuk menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, saya dapatkan sebuah buku yang berjudul tentang keajaiban otak manusia yang ditulis atau disusun oleh Isaac Asimov. Intinya dari buku ini adalah otak terdiri dari bermiliar-miliar sel. Ya, jadi otak beratnya kurang lebih hanya 1,5 kilo, tapi itu miliaran sel. Oleh sang penulis, satu sel otak itu kemampuannya diperkirakan setara dengan flash disk berkapasitas 1024 MB. Ya, jadi oleh sang penulis setelah dilakukan penelitian itu satu sel itu setara dengan flash disk ukuran 1 giga. Ya, gampangannya begitu ya. Nah, kemampuan flash disk untuk menyimpan 30 juz kosakata Al-Quran itu hanya membutuhkan 34,2 megabyte. Ya, jadi flash disk kemudian dimasukkan file yang berisi kosakata 30 juz Al-Quran ternyata hanya membutuhkan 34,2 megabyte. Jadi kesimpulannya, kemampuan otak manusia untuk menyimpan 30 juz kosakata Al-Quran hanya membutuhkan kurang dari 1 sel. Kita punya miliaran sel. Untuk mengingat atau menghafal Al-Quran, itu nggak butuh bermiliar-miliar sel. Bahkan nggak sampai 1 sel. Nah, jadi luar biasa. Potensi otak kita untuk menghafal atau mengingat Al-Quran sangat luar biasa. Dan ini terbukti. Ya, jutaan orang bisa menghafal Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi yang merasa daya pikir berkurang, daya ingat berkurang, sebenarnya punya potensi. Ya, masih ada potensi itu. Berikutnya, info panitia. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan webinar, LPIQ Nasional menyelenggarakan paket pelatihan terpadu secara daring atau online dengan teknis sebagai berikut. Terdiri dari pelatihan dan pendalaman. Jadwal pelatihan rutin tiap hari Jumat siang, pukul 13 sampai dengan 14.30.
selama 6 bulan. Ya, jadi sekali lagi untuk jadwal pelatihannya rutin tiap hari Jumat pukul 13 selama 6 bulan. Kemudian jadwal pendalamannya rutin tiap hari Senin malam pukul 20.00 sampai dengan 21.00 selama 1 tahun. Nah, jadi pendalaman rutin tiap hari Senin malam jam 8 selama 1 tahun. Nah, jadi paket pelatihan ini terdiri dari pelatihan dan pendalaman. Jadi seminggu ada 2 kali agenda. Jadi agendanya hari Jumat untuk pelatihan, hari Senin untuk pendalaman. Oleh karena cukup panjang materi kegiatan ini, maka bagi yang berhalangan mengikuti salah satu kegiatan, itu nanti bisa mengaksesnya melalui video rekaman dari kegiatan tersebut. Ya, jadi misalkan hari Jumat tidak bisa, pada hari Jumat tertentu, nah, silakan bisa menyimak videonya. Jadi seluruh kegiatan selama 1 tahun kami rekam. Jadi ada arsipnya. Baik, syarat pendaftaran, infak kegiatan sebesar Rp250.000. Jadi Rp250.000 ini untuk 2 kegiatan selama 1 tahun. Jadi bukan selama 1 bulan, 2 bulan, tapi selama 1 tahun. Dan tidak ada tambahan biaya lain, ya, kecuali nanti ada pendamping berupa buku. Nah, jadi buku ini sebagai pendukung dan pendamping selama pelatihan. Jadi ada buku panduan kurikulum dan buku kamus terjemah perkata. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, dikenakan infak sebesar Rp150.000 untuk 3 buku. Dikirim melalui PT Pos Indonesia. Jadi 3 buku yang dimaksud ini, 1 buku panduan kurikulum, kemudian yang 2 buku kamus terjemah. Berikut ada bonusnya berupa buku digital atau buku e-book. Ya, jadi Bapak Ibu dapat buku fisik dan juga dapat buku e-book atau buku digitalnya. Ya. Pendaftaran paket pelatihan terpadu melalui link formulir pendaftaran yang akan kami kirim ke WA masing-masing. Jadi insya Allah besok kami kirim formulir pendaftaran ke WA Bapak Ibu masing-masing. Ya. Materi pelatihan dan pendalamannya adalah penguasaan kosakata, dilatih menerjemahkan dan merangkai kata demi kata. Nah, kemudian penguasaan ilmu alat Al-Quran, meliputi bentuk, tanda, dan ciri-ciri kata. Nah, kemudian yang terakhir adalah penguasaan pemahaman ayat seperti tafsir dan asbabun nuzulnya. Simulasi materi pelatihannya, ini contoh surah Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 5 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yanwar Iswani SSSG. Jadi Bapak Ibu bisa ikut aktif di dalam simulasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu juga ikut bersuara, ya, jadi ikut berinteraksi dengan Ustadznya. Baik, silakan Ustadz Haji Yanwar untuk dimulai contoh simulasi materi pelatihannya. Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan kita mulai bersama-sama mempelajari beberapa kalimat di Al-Quran yang akan kita bahas di segi terjemahannya, tarjim Qurannya beserta pengenalan materi ilmu bahasanya. Ini karena mengawali belajarnya, kita awali dari surat Al-Fatihah. Pertama, saya baca dulu dari arti per kalimatnya. Jadi dalam kajian pelatihan tarjim Quran, ini kita sementara membaca kalimatnya per kata. Ya, belajar membaca Quran kita adalah belajar menerjemahkan. Maka membaca perkatanya dibaca lengkap harokatnya. Contoh misalnya saya baca Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Alhamdu Lillahi Robbi Al-Alamina
Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, Yaumiddini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu tadi contoh kita membaca lengkap harokatnya ketika membaca per kata. Jadi kita sudah tingkatannya tidak membaca Quran, tidak belajar membaca Quran, tapi belajar kepada memahami bahasa Quran per kalimatnya. Maka dalam tahap pelatihan paling awal kita membaca apa adanya lengkap harokatnya. Yang kedua adalah di layar ini ada kelihatan kata yang warna hitam dan warna merah. Bedanya adalah kata yang warna hitam merupakan kata yang sudah dikenal dari pengulangan ayat-ayat sebelumnya. Contohnya Ar-Rahmani ayat nomor 3. Kenapa warna hitam? Karena pengulangan dari Ar-Rahmani ayat nomor 1. Contoh lagi, lillahi ini 2 kata. Li ditambah lafadz Allahi. Li-nya warna merah karena kata yang baru. Dari bismillah sampai alhamdulillah belum nemu lafadz li. Makanya li diwarnai merah. Merah adalah kata yang baru. Sedangkan Allah itu warna hitam ya sudah kenal. Dari lafadz Allah di Al-Fatihah ayat 1 berbunyi bismillahi. Contoh lagi iyyaka yang ini kok di warna hitam karena pengulangan dari iyyaka yang warna merah. Karena merah adalah kata yang baru dikenal. Pertama akan saya kenalkan dulu arti per kalimatnya. Jadi kita terjemahnya orientasi kepada arti aslinya. Setelah lancar arti aslinya, maka boleh diartikan bebas bagaimana bahasa tafsirnya. Sebentar sambil pulpen dulu untuk berikan catatan di layarnya. Yang merasa sudah punya buku panduannya dibuka langsung dalam tiap pertemuan. Buka langsung sambil diberi catatan dalam setiap pembelajarannya. Yang pertama, saya beri dulu catatannya untuk Al-Fatihah ayat 1. Ayatnya berawalan lafadz bismillahi. Setiap ada kata bersambungan, nanti saya pisahkan berapa jumlah kata tiap sambungan tersebut. Contoh di sini, tulisan bismi aslinya terdiri 2 kata. Bi ditambah ismi. Bi artinya dengan, ismi artinya nama. Kalau dirangkaikan bismi. Kalau berkata bi ismi dengan nama. Nah, tulisan bi ismi oleh Allah ketika dalam bentuk sambung seperti ini. Bentuk jadinya. Tidak kelihatan alifnya. Langsung ba, sin, dan mim. Nggak ada alifnya. Bismi artinya dengan nama. Allahi Allah. Maka dirangkaikan 3 kata sekaligus. Bismillahi dengan nama Allah. Ini kalau dalam bahasa tafsirnya diartikan dengan menyebut nama Allah. Sementara kata-kata menyebut jangan diucapkan dulu ya. Karena itu sudah bahasa bebas. Kita perkata dulu. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani warna merah, kata yang baru. Dalam ayat ini silakan milih istilahnya. Boleh diartikan maha pengasih, boleh diartikan maha pemurah, boleh diartikan yang maha pengasih, boleh diartikan yang maha pemurah. Silakan kita terbiasa yang mana. Ar-Rahmani singkatnya artinya maha pengasih. Arti lengkapnya yang maha pengasih. Berikutnya Ar-Rahimi sama warna merah karena kata baru dikenal. Ar-Rahimi bisa boleh diartikan maha penyayang atau yang maha penyayang. Silakan. Kalau dalam bahasa tafsirnya kedua kata ini kalau dirangkaikan Ar-Rahmani Ar-Rahimi, maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara kata-kata lagi jangan diucapkan, itu sudah bahasa bebas, bahasa tafsir bukan bahasa terjemahan. Kita biasakan dulu bahasa terjemahan ya, agar tahu arti per kata, arti setiap satu kata. Sebentar, saya hapus dulu. Saya ulangi. Bismillahi 3 kata ya, bi ditambah ismi, ditambah Allahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Kata ayat berikutnya warna merah berarti kata yang baru. Alhamdulillah kata baru. Arti aslinya pujian. Tapi di ayat ini dalam kurung sampai kata-kata segala. Alhamdulillah segala puji. Tapi dalam kurung ya, karena nggak ada cirinya. Alhamdulillah segala puji boleh, segala pujian juga boleh. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kebetulan 2 warna ini 2 kata ini li ditambah lafadz Allahi. Li kita biasakan dulu kenal arti aslinya. Li artinya bagi. Maka dirangkaikan lillahi bagi Allah. Maksudnya milik Allah, maksudnya untuk Allah.
Saya ulangi, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Berikutnya Robbi warna merah karena baru dikenal. Robbi arti aslinya pemelihara, tapi di ayat ini boleh diartikan Tuhan. Robbi artinya Tuhan. Sedangkan tulisan al-alamina ini artinya alam-alam. Jumlah alamnya banyak, tanda ciri jamaknya kiranya yaknun. Maka boleh diganti istilah semesta alam atau sekalian alam. Tanda semestanya adalah yaknun. Karena di Al-Quran, kata yang kiranya yak dan nun, hurufnya yak dan nun, itu bermaksud bentuk jamak alias jumlahnya banyak. Contoh di sini kita bayangkan yaknun dihapus. Al-alami gitu aja, maka satu alam. Robbil alami, Tuhan untuk satu alam. Misalnya alam manusia saja. Oh berarti Allah adalah Tuhannya manusia. Bukan Tuhan bagi hewan. Bukan Tuhan bagi tumbuhan. Bukan Tuhan bagi jin malaikat. Itu kalau al-alami. Berhubung pakai yaknun berarti apa? Seluruh alam semesta. Entah alam hewan, alam tumbuhan, alam jin, alam malaikat. Semuanya berketuhanan kepada Allah. Jadi al-alamina artinya semesta alam atau sekalian alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya yaknun. Dibaca huruf saja, jangan bunyi na. Yak dan nun saja. Nggak usah dibunyikan sukun sama fathah, tidak usah. Yang penting tahu ciri hurufnya, yak dan nun di akhir menandakan bentuk jamak. Nunnya yang akhirnya fathah tulisannya. Saya ulangi, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Robbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani pengulang di atasnya, Maha Pengasih. Ar-Rahimi pengulang di atasnya, Maha Penyayang. Saya ulangi, Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamina semesta alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya yaknun. Jangan nun ya tapi yaknun. Dari kanan ke kiri bacanya, yaknun, yak dan nun. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Karena ini kajiannya kajian pelatihan, maka setiap pertemuannya nanti semuanya harus berlatih diri, mengartikan sendiri dalam teman layarnya. Maka sekarang silakan mikrofonnya diklik, diaktifkan, bersuara dengan saya, mengartikan Bismillah sampai Ar-Rahimi bersama-sama dengan saya. Yang merasa sekitarnya nggak ada suara berisik, nggak ada suara anak-anak, nggak ada suara cucunya, berarti suaranya nyaman, boleh ikutan dengan saya. Aktif bersuara untuk mengartikan per kalimatnya. Tapi barang siapa di tempatnya ternyata berisik, suaranya lebih baik menyimak saja. Pertama, saya beri tanda dulu, yang merasa sudah ada buku panduannya, silakan digarisi kata-kata sebagai penggalan terjemahannya. Bismillahi 3 kata tapi 1 artian. Ar-Rahmani 1 kata 1 terjemahan. Ini 1 garis 1 artian langsung maksudnya. Ar-Rahimi 1 kata 1 terjemahan langsung. Alhamdulillah 1 kata 1 terjemahan langsung. Lillahi 2 kata, li ditambah Allahi 1 artian langsung. Ketika mengartikan Robbi, saya beri tanda panah ke kiri ya. Maksudnya apa? Dibaca nyambung ke kiri langsung ke bawahnya. Karena di layar enggak muat sebelah kiri sudah paling pinggir Robbi, maka lafaz alamina satu bawah, alamina. Satu bawahnya maka bacanya rambung. Robbil alamina, jangan Robbi sendiri, alamin sendiri, tidak langsung Robbil alamina berartinya. Ar-Rahmani 1 kata tersendiri, Ar-Rahimi 1 kata tersendiri. Nah, sekarang saya baca lafadznya, Arabnya, terus saya artikan, kemudian silakan Bapak Ibu sekalian menirukan, membaca lafaz ayatnya dan juga mengartikannya. Saya duluan ya. Yang pertama suratul Fatihati, surat Al-Fatihah, surat pembuka. Saya ulangi, suratul Fatihati, surat pembuka. Sama-sama dibaca. Suratul Fatihati. Artinya surat pembuka. Benar. Jadi membaca lengkap harokatnya. Fatihati. Jangan Fatihah, tapi Fatihati. Karena kita nggak belajar baca Quran. Kalau baca Quran, baca di wakof, pakai tajwid. Kita belajar terjemahan di sini. Nah, berikutnya saya baca. Bismillahi dengan nama Allah. Sama-sama dibaca.
Bismillahi dengan nama Allah. Benar, saya duluan. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Sama-sama. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Saya ulangi. Bismillahi dengan nama Allah. Sama-sama. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Saya duluan. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Oke, sekarang bergantian. Karena bergantian saya duluan. Jadi nanti ketika bergantian dibaca sendiri tulisan Arabnya dan langsung diartikan. Penggalan bacanya per garis-garisnya itu. Saya duluan. Suratul Fatihati, surat pembuka. Bismillah. Bentar ya, saya sendirian. Jangan diturukan, saya sendirian. Ini kan bergantian. Karena bergantian saya duluan. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya ya nun. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Berhenti. Di antara yang ada di sini, siapa pengen duluan membaca dan mengartikan? Silakan nyebut namanya. Siapa nyoba? Siapa pengen nyoba? Oh, silakan Bu. Dibaca kemudian diartikan. Silakan dibaca lengkap harokatnya ya. Silakan dari atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati, surah pembuka. Benar. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Tanda semesta alam jamaknya wawun nun. Ya nun. Oh ya nun. Ya nun. Berikutnya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Nah, mengenai tanda-tanda tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Yang penting ketika saya tanya, paham bahwa ini tanda jamaknya. Ya, sekarang siapa satu lagi nyoba sendirian? Siapa? Saya, Pak. Silakan dibaca dan diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati, surat pembuka. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Tunggu dulu. Nanti yang merasa belum gilirannya jangan khawatir. Stoknya masih banyak ayatnya, jangan khawatir. Nanti juga giliran. Sekarang saya terangkan dulu kata yang baru. Maliki. Bentar ya, Maliki. Untuk memudahkan ingat, bentar ya, saya buka dulu di layar yang kosong. Whiteboard-nya, saya buka whiteboard-nya dulu. Nah, agar tidak mengganggu coretan ayat yang lainnya. Saya dulu ya. Ayat yang baru berbunyi Maliki. Saya tulis dulu. Maliki. Maliki. Nah, tulisan Maliki kalau ditulis dalam tulisan Latin Indonesia, M-nya A-nya double karena panjang. Terus liki. Nah, ini saya berikan trik untuk gampang ingatnya.
Maliki tulisannya maliki, hanya double karena matobi. Nah, dalam bahasa di Al-Qur'an, maliki artinya yang memiliki, ada yangnya. Karena pelaku yang memiliki. Nah, kebetulan sama-sama berakhiran liki. Ingat maliki, ingat yang memiliki. Nah, ini kebetulan sama-sama. Maliki artinya yang memiliki. Nah, sekarang maksud ayatnya. Maksudnya memiliki apa? Yang memiliki kerajaan berarti arti ibasnya yang merajai. Yang memiliki kekuasaan, maka arti ibasnya yang menguasai. Gitu maksudnya. Yang memiliki kerajaan atau yang memiliki kekuasaan. Makanya dalam Quran terjemahan bebas, maliki diartikan yang menguasai atau merajai. Ya. Kenapa? Karena tidak menyimpang dari aslinya. Yang memiliki kerajaan berarti yang merajai. Yang memiliki kekuasaan berarti yang menguasai. Sama kan maksudnya? Yang merajai berarti memiliki kerajaan. Yang menguasai berarti yang memiliki kekuasaan. Jadi, mari kita biasakan dulu. Kenal arti aslinya. Maliki, ingat liki, ingat memiliki. Maliki, yang memiliki. Maksudnya, memiliki kerajaan berarti yang merajai. Yang memiliki kekuasaan berarti yang menguasai. Jadi arti merajai dan menguasai itu arti bebas, arti bahasa tafsir bukan bahasa terjemahan. Nah sekarang kita biasa dulu yang arti terjemahannya. Setelah lancar arti yang memiliki maka silakan boleh diartikan bebas setelah lancar tahu arti aslinya. Sudah ya. Sekarang saya hapus waktu tulisnya. Maliki, ingat liki, ingat memiliki. Sekarang balik lagi pada ayatnya. Saya buka mundur ayatnya. Maliki yang memiliki, tambah yang ya, karena pelaku, yang memiliki. Allah itu memiliki apa sih? Yaumiddini. Yaumi artinya hari, ad-dini sebetulnya artinya agama. Tapi di ayat ini diartikan pembalasan. Nanti nemu di surah Al-Baqarah, dini artinya agama. Jadi yaumi artinya hari, ad-dini pembalasan. Karena saya beri tanda panah ketika baca yaumi, berarti dibaca nyambung langsung ke bawah. Yaumiddini, langsung wasol. Yaumiddini, hari pembalasan. Kalau kita lihat ternyata al-alamina akhiran yaknun. Ad-dini akhiran yaknun. Ini kalau yaknun dia lafadz ad-dini bukan bentuk jamak loh ya. Kenapa? Karena cirinya jamak kalau yaknun itu nunnya yang fathah. Al-alamina, nunnya fathah. Ini kan kasroh ya. Maka ini bukan artinya pembalasan, bukan gitu. Tetap satu kali. Yaumiddini hari pembalasan. Jadi kata kalau bermaksud bentuk jamak atau jumlah banyak itu cirinya akhirnya yaknun, tapi yaknun yang tulisannya nunnya fathah. Ya, tidak nu atau ni, tetap harus na. Nah, baru itu ciri jamaknya. Ya, saya ulangi, maliki yang memiliki, yaumiddini hari pembalasan. Berikutnya. Sebelum saya mengartikan iyyaka na'budu, saya buka lagi papan tulisnya. Saya terangkan singkat agar kita gampang ingatnya. Bentar ya, saya buka whiteboard-nya lagi. Kita bahas tentang iyyaka na'budu. Nah, di Al-Fatihah aslinya seperti bunyinya, aslinya na'budu. Ya, ada kata berbunyi na'budu. Ya, di Al-Fatihah ada kata berbunyi na'budu. Nah, lafadz na'budu di Al-Fatihah, na'budu artinya menyembah. Menyembah. Dah. Nah, sekarang saya beritahu kuncinya. Dalam bahasa di Al-Quran, kalau ada lafadz atau kata yang diartikan ternyata awalan misalnya menulis, melihat, menyembah, mengerjakan dan sebagainya, berarti kata kerja atau perbuatan, ya. Nah, di Al-Quran setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Catat. Setiap ada kata kerja, apa sih kata kerja? Kata kalau diartikan bermaksud perbuatan. Berarti artinya berarti kata kerja. Nah, setiap ada kata kerja itu plus pasti diikuti pelakunya, ada pelakunya. Karena perbuatan nggak mungkin lahir kalau nggak ada yang berbuat, ada pelakunya. Sama di sini, na'budu artinya apa? Menyembah. Yang menyembah siapa pelakunya? Bukan mereka, bukan saya, bukan dia, bukan kalian, tapi kami. Ya.
Nah, sekarang ciri pelakunya di Al-Quran itu ada kalanya berupa inisial huruf yang nempel pada lafadznya. Contoh di sini, na'budornya menyembah. Yang menyembah pelakunya kami. Maka na'budornya kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na. Berawalan hurufnya nun, yang penting nun depannya. Nih, jadi masing-masing huruf punya inisial maksud. Nun adalah huruf ciri pelakunya. Ain, ba, sama dal artinya menyembah. Maka dirangkaikan na'budu tetap satu kata loh ya. Na'budu satu kata. Ianya apa? Kata kerja. Artinya apa? Menyembah. Siapa pelakunya? Kami. Mana cirinya? Depannya nun. Nun adalah ciri pelaku. Bukan kata tersendiri. Catat ya. Ciri pelaku yang nempel pada lafadznya. Maka artinya na'budu kami menyembah. Tanda pelakunya kami berawalan na. Boleh. Yang penting hurufnya nun. Dah ya. Nah sekarang berikutnya. Na'budu artinya kami menyembah. Menyembah siapa? Na'buduka menyembahmu. Ka itu mu. Ya. Di Indonesia kamu, anda, engkau sama ya. Ini karena mengarah pada Allah. M-nya terus besar biasanya. Na'buduka kami menyembahmu. Ya. Kami menyembahmu. Jadi susunan aslinya adalah na'buduka. Kami menyembahmu. Gitu aslinya. Jadi lafadz ka itu letaknya di sebelah kiri na'budu. Susunannya aslinya dalam bahasa Arab. Na'buduka. Kami menyembahmu. Nah oleh Allah lafadz ka yang artinya mu. Itu ternyata di Al-Quran ditaruh di depan. Ya, sebelum lafadz na'budu di depan. Nah ketika digeser ke depan atau ke sebelah kanan. Maka arti perkata sama. Ka kan mu. Ingat ka, ingat mu. Kamu ya. Ka itu mu. Maka kalau perkata kana budu. Artinya mu kami menyembah. Kan gitu kan ya. Mu kami menyembah. Kalau ka sebelah kiri. Kami menyembahmu. Kalau ka sebelah kanan. Mu kami menyembah. Nah. Supaya tidak kaku mengartikannya atau melafadzkannya. Oleh Allah tambah kata-kata iya. Jadi iya itu nggak ada artinya di Al-Quran. Ini sebagai isyarat baca wasolnya. Bahwa bermaksud bahwa objeknya didahulukan daripada kata kerjanya. Maka bentuk jadi iyaka na'budu. Nah, supaya terjemahnya bermaksud ajaran tentang akidah. Apa akidah? Tentang keyakinan keimanan bahwa Allah adalah satu-satu yang disembah. Maka iyaka diartikan lengkap hanya padamu. Jadi hanya, ada kata hanya ini. Mana tandanya hanya? Nggak ada tandanya. Itu tambahan aja. Tambahan supaya nggak kaku terjemahnya. Hanya padamu. Nah, ini artinya iyaka. Bentuk jadi. Hanya padamu. Jangan ke lo ya. Jangan ke padamu. Salah. Hati-hati. Jangan dicoba lafadz ke. Karena nanti ketemu kata yang lain yang artinya kepada. Ada lagi. Jadi di Al-Quran ada kata padamu. Ada kata kepadamu. Beda lo ya. Hati-hati. Nah jadi bentuk jadi di Al-Fatihah berbunyi iyaka na'budu. Hanya padamu. Cirinya mu akhirnya ka. Ka ini mu. Iyaka. Bukan berarti iya artinya hanya pada. Bukan lo ya. Bukan lo ya. Ini satu kata. Satu kata yang artinya sudah dibakukan. Dibakukan. Satu kata juga. Jadi artinya ini tiga lafadz hanya padamu. Tiga lafadz ini dibakukan jadi satu pengertian. Karena iyaka satu kata, maka artinya hanya padamu juga dianggap satu rangkaian terjemahan kata. Iyaka hanya padamu. Na'budu kami menyembah. Tanda pelakunya kami berawalan. Nah. Dan sekarang balik pada ayatnya. Iyaka hanya padamu. Tandanya mu akhirnya ka. Na'budu kami menyembah. Tandanya kami berawalan na. Berawalan na. Cirinya kami maksudnya. Yang menyembah itu kami. Bukan mereka, bukan saya, bukan dia, tapi kami. Wa kata sambung dan. Warna merah ya. Kata yang baru ini. Wa artinya dan kata sambung. Wa iyaka. Ini warna hitam. Pengulangan iyaka sebelumnya. Sama artinya. Dan hanya padamu. Hati-hati ya. Gak pakai ke. Gak pakai ke. Wa iyaka. Dan hanya padamu. Nasta'inu kalau kita perhatikan sama dengan na'budu. Sama apanya? Sama-sama berawalan nun. Nah, ciri pelakunya kami. Karena nasta'inu artinya kami minta pertolongan. Panjang loh ya. Cirinya kami berawalan na. Cirinya minta ada sinnya ini. Sin. Ta'in itu pertolongan ya. Nasta'inu kami minta pertolongan. Ini satu kata loh ya. Artinya meminta pertolongan. Awalanmu. Meminta pertolongan. Siapa meminta? Kami. Mana cirinya kami? Berawalan na. Oh berarti kata kerja di Al-Quran kalau pelakunya kami, huruf depannya nun. Nah, ini cirinya kami. Saya ulangi dari Maliki.
Saya baca sendiri dulu. Maliki yang memiliki, ingat liki, ingat memiliki. Maliki yang memiliki. Yaumiddini hari pembalasan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Na'budu kami menyembah. Cirinya kami berawalan na. Wa artinya dan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Nasta'inu kami minta pertolongan. Boleh arti bebas. Kami mohon pertolongan. Cirinya kami berawalan nah. Nah, sekarang mari dibaca sama-sama. Saya duluan melafatkan, terus saya artikan juga. Setelah itu Anda semua menirukan, membaca lafadznya dan juga mengartikan. Pertama saya duluan. Alhamdulillah segala puji. Sama-sama dibaca. Alhamdulillah. Nah, silakan diklik mikrofonnya, Saya ulangi, saya duluan. Sambil saya kasih garisan maksudnya. Alhamdulillah segala puji. Sama-sama dibaca. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang memiliki. Maliki yang memiliki. Berikutnya dibaca wasal ke bawah. Yaumiddini hari pembalasan. Yaumiddini hari pembalasan. Iyaka hanya padamu. Iyaka hanya padamu. Na'budu kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Wa iyaka dan hanya padamu. Wa iyaka dan hanya padamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. Nasta'inu kami minta pertolongan. Nah, sebentar ya, agar kita tidak ragu, saya buka catatannya. Lihat di layar, sebentar. Bentar ya, lihat di layar. Ini lihat di atas ini. Tulisan ilaika artinya kepadamu. Jadi, supaya tidak rancu, padamu sama kepadamu itu beda di Al-Quran, Bu. Hati-hati ya. Jadi, kalau kepadamu lafadznya ilaika. Nih. Jadi, kalau iyaka, padamu, nggak pakai ke ya. Beda, hati-hati, beda. Kalau ilaika, kepadamu. Kalau iyaka, padamu. Tapi dalam kurung tambahin hanya pada. Ya. Jadi sekali lagi ketika mengartikan iyaka, jangan keliru dengan ilaika. Ya. Jangan disamakan maksudnya. Nanti kita bahas ayat ini. Ilaika kepadamu. Ila itu kepada, ka itu mu kepadamu. Ya. Jadi ada sendiri kata kepadamu. Makanya semenjak awal sudah saya berikan contoh yang benar biar nggak salah mengartikannya. Kalau dalam bahasa tafsir bebas tambahi hanya kepadamu. Itu bahasa tafsir bukan terjemah. Udah, sekarang bersama-sama, sama-sama ya. Silakan bersuara sama-sama. Saya nunjuk kalimatnya, saya nunjuk secara acak, sama-sama dijawab. Saya bagian baca Arabnya dan Anda sekalian langsung mengartikannya. Yang pertama alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji. Ini bersama-sama semuanya bersuara, diklik mikrofonnya. Semuanya ini, ya, semuanya. Kalau Ar-Rahmani, apa Ar-Rahmani? Maha pengasih, betul. Kalau Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Kalau Maliki, yang memiliki. Lillahi, bagi Allah. Kalau Rabbi, Tuhan. Kalau Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Kalau Na'budu, kami menyembah. Mana tanda pelakunya kami? Betul. Kalau al-alamina, semesta alam. Mana tanda alamnya banyak? Yaknun. Benar. Sekarang lihat di layar. Arti sudah kenar dari alhamdulillah sampai Robbi ya. Ini pendek. Dari alhamdulillah sampai Robbi coba dihitung. Berapa jumlah kata alhamdulillah sampai Robbi?
Berapa jumlahnya? 4 kata. Jumlahnya ada 4 kata. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kan 2 kata, ini ada li bagi Allah, lillahi bagi Allah. Kebetulan 2 warna ini, kebetulan 2 warna, jadi 2 kata 2 warna. Rabbi Tuhan, jadi jumlahnya ada 4 kata. Ya. Sekarang dilar, nomor 3, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Berapa jumlah kata Ar-Rahmani Ar-Rahimi? 2 kata, benar. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. 2 ya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi 2 kata. Kebetulan ada spasinya ini, nggak sambungan. Dah. Sekarang saya buka ayat berikutnya, nomor 6. Sebelum saya masuk ayat nomor 6, barangkali satu orang lagi nyoba ngartikan sendiri. Siapa nyoba suratul Fatihati sampai nasta'inu? Sebelum saya sambung ke nomor 6. Kalau nggak ada, saya buka ayat 6 lanjutannya. Berikutnya sekarang. Saya berikan catatan dulu ya, karena banyak warna merah. Karena kita baru awal-awal belajarnya, makanya banyak hal baru. Jadi kesannya sedikit menghafal karena hal baru kenal. Warna merah banyak karena kata yang baru. Bentar, saya berikan catatan dulu. Ayat nomor 6 ternyata ketika dibaca per kata, alifnya kasroh. Ihdina. Jadi alif kan nggak ada harokatnya. Nah, dalam kaidah bahasa di Al-Quran, ketika membaca alif di awal kata tergantung huruf ketiga bunyi apa. Alif, ha, sama dal. Kalau ketiga kasroh, alifnya ikutan kasroh. Ihdi. Nah, itu bacanya. Nah, sekarang lihat cat di bawah. Ihdina itu 2 kata. Ihdi tambah na. Yang Mbak Gubang Duan boleh diberikan catatan. Ihdina 2 kata. Ihdi tambah na. Karena kedua-duanya kata yang baru, makanya satu warna, merah-merah semua ini ihdina. Jadi ihdina bukan 2 kata ya. Bukan 1 kata, ini 2 kata. Ihdi sendiri, na sendiri. Sekarang saya artikan. Ihdi artinya tunjukkanlah. Bernada permintaan atau permohonan, tunjukkanlah. Na panjang pakai alif, na artinya kami. Maka dirangkaikan ihdina, tunjukkanlah kami. Boleh arti bebas, tunjukilah kami. Silakan milih. Yang penting kita paham, maksudnya sama. Ya, boleh diartikan ihdina, tunjukkanlah kami. Boleh diartikan tunjukilah kami. Yang penting 2 kata. Ihdi ditambah na. Kita kenal penggalan 2 kata. Ihdi tunjukkanlah. Nah sebagai objek, yakni kami. Tunjukkanlah kami. Nah minta petunjuk berupa apa? Asyroto, kalau berkata asyroto al-mustaqimah. Ini semuanya artinya fatkah ya, kalau berkata fatkah. Asyroto al-mustaqimah. Al-mustaqimah. Asyroto jalan, al-mustaqimah lurus. Tapi kalau pengen dibaca wasol nyambung, tengah-tengahnya tambah kata-kata yang. Asyroto al-mustaqimah jalan yang lurus. Asyroto jalan, al-mustaqimah lurus. Kalau disambung tambah kata-kata yang terjemahnya tengah-tengah. Asyroto mustaqimah jalan yang lurus. Saya ulangi. Ihdina tunjukkanlah kami. Ihdina 2 kata tunjukkanlah kami. Asyroto mustaqimah jalan yang lurus. Berikutnya warna hitam sudah kenal dari asyroto warna merah. Meskipun beda tulisan. Di sini alif lam asyroto. Ayat 7 nggak ada alif lamnya. Nggak pengaruh arti. Sama artinya. Siroto dengan asyroto sama-sama artinya jalan. Sekarang Alladina, lihat catatan di bawah. Alladina artinya orang-orang. Tambah yang, karena kata sambung. Orang-orang yang. Tanda orang-orang jumlahnya banyak. Lafadznya akhirnya ya. Nur. Masih ingat Robil Alamina tadi? Apa al-alamina semesta alam? Mana tanda semestanya yaknun? Jadi jumlah alamnya banyak. Sama di Al-Quran, lafaz alladina artinya orang-orang. Orang-orang yang. Nggak boleh satu orang, ya harus banyak. Orang-orang, karena 2 kali. Orang-orang yang. Mana tanda orang-orangnya banyak? Akhirnya yaknun. Yaknun adalah bentuk jamak di Al-Quran. Ciri jamaknya maksudnya. Udah. Siroto jalan. Alladina orang-orang yang. Ada yangnya loh ya. Yang apa? Titik-titik sebelah kiri. Siroto jalan aladina orang-orang yang titik-titik. Tanda orangnya banyak akhirnya yaknun. Orang-orang yang mana? An'amta, catatan di bawahnya. An'amta arti aslinya adalah
memberi nikmat. Ini arti aslinya, memberi nikmat. Nah, karena artinya awalan memberi, berarti kata kerja. Tadi kan catatan bahwa apa catatannya? Bahwa kalau ada kata kerja apa sudah pelakunya. Nah, di sini sama pelakunya beri engkau, kamu, engkau, Anda sama. Cirinya akhirnya ta. Maka artinya an'amta, engkau beri nikmat. Boleh engkau beri nikmat, boleh engkau memberi nikmat. Jangan lupa nyebut pelakunya engkau, kamu, engkau, Anda sama ya. Cuma bahasa Indonesia kalau menghadap pada Tuhan pakai istilah engkau, nggak pakai istilah kamu. Kalau kamu kan sama manusia. Kalau kepada Allah pakai istilah engkau. Nah, cirinya engkau akhirnya ta. An'amta ini satu kata loh ya. An'amta artinya memberi nikmat. Siapa pelakunya? Engkau. Mana cirinya engkau? Akhirnya ta. Oh, berarti ciri pelaku kalau kami depannya nun. Kalau engkau atau kamu akhirnya ta. Dah. Maka dirangkaikan siroto jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Arti bebasnya engkau anugerahkan nikmat. Ya, saya ulangi. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang tanda orangnya banyak, akhirnya yaknun. An'amta, engkau beri nikmat. Tanda pelakunya engkau, akhirnya tak. Berikutnya kata baru. Tulisan alaihim, lihat catatannya di bawah. Alaihim terdiri dua kata. Kalau dipenggal, ala ditambah him. Ala, nih. Kalau dipenggal perkata, ala, yaknya titiknya nggak kelihatan. Kalau dibaca sambung, baru alai. Nah, yaknya muncul titiknya. Ya. Sukunnya muncul sukunnya. Ini kalau disambung alai. Ini kalau dipenggal perkata ala ditambah him. Ala artinya atas. Kebetulan ala depannya a, atas banyak a. Ala atas. Him artinya mereka. Kalau dia kan satu orang, kalau mereka kan orangnya banyak. Him di sini kata ganti orang, kembali kemana maksudnya? Kepada lafadz alladzina. Jadi mereka itu, mereka dapat nikmat itu. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Nah, ini contoh bentuk jalan yang dilalui orang-orang yang penuh nikmat. Siroto jalan aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Jadi engkau akhirnya tak alaihim atas mereka. Berikutnya kita biasakan dulu arti aslinya. Goiri artinya selain. Oh, dalam bahasa tafsir ini kan bukan. Kita biasakan dulu. Goiri selain. Arti bebasnya bukan. Goiri selain. Al-Magdubi kata baru ya. Yang dimurkai. Yang dimurkai. Ya. Jangan diartikan orang-orang yang dimurkai. Salah. Apa salah? Karena cirinya orang-orang banyak. Itu akhirnya yaknun, baru orangnya banyak ya. Al-Magdubi kan nggak ada yaknunnya akhirnya. Jadi ketika mengartikan Al-Magdubi, langsung saja pasif yang dimurkai tanpa nyebut orang. Orang yang dimurkai atau orang-orang yang dimurkai. Salah. Tanpa nyebut orang, langsung aja. Goiril Magdubi selain yang dimurkai. Yang kedua, kalau diartikan yang engkau murkai, salah. Kenapa salah? Karena cirinya engkau akhirnya tak. Kan nggak ada ta di sini. Jadi tanpa nyebut pelakunya siapa yang murka, tanpa nyebut jumlah orangnya berapa yang dimurkai. Langsung pasif awalan di. Yang dimurkai. Itu arti yang tepat. Saya ulangi dari siroto. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang. Tanda orangnya banyak akhirnya yaknun. An'amta engkau beri nikmat. Tanda pelakunya engkau akhirnya tak. Alaihim dua kata. Ala ditambah him atas mereka. Goiri selain al-magdubi yang dimurkai. Alaihim pengulangan dari sebelumnya. Alaihim dua kata. Atas mereka. Wa sudah kenal dan. La arti aslinya tidak. Dalam bahasa tafsirnya diartikan bukan. Kita biasakan terjemah dulu. La tidak. Wala dan tidak. Ad-dolina ternyata sama dengan aladina. Sama apanya? Yaknun akhirnya orang-orang. Ad-dolina artinya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, tanda orangnya banyak, akhirnya yaknun. Sekarang saya hapus coretannya, saya berikan garis penggalan terjemahannya. Saya duluan, saya sendirian ya. Saya sendirian dulu. Ihdina dua kata sekaligus. Ihdina tunjukkanlah kami. Dua kata loh ya. Asyrotol mustaqimah langsung satu rangkaian. Panjang garisnya. Jalan yang lurus.
Siroto, satu kata, jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. Ciri engkau akhirnya ta. Alaihim, dua kata sekaligus. Alaihim, atas mereka. Goiri, selain. Al-magdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Wala, dua kata sekaligus. Wala, dan tidak. Ad-dollina, orang-orang yang sesat. Tanda orangnya banyak, akhirannya yaknun. Dan sekarang mikrofonnya diklik lagi. Silakan diklik mikrofonnya. Saya nunjuk kalimatnya, terus saya artikan. Setelah itu silakan ditirukan. Yang pertama saya baca dulu. Ihdina, tunjukkanlah kami. Sama-sama dibaca. Ihdina, tunjukkanlah kami. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. As-siratal mustaqimah, jalan yang lurus. Sirata, jalan. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. An'amta, beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Ghairi, selain. Ghairi, selain. Al-magdubi, yang dimurkai. Al-maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Wala, dan tidak. Wala, tidak. Ad-dollina, orang-orang yang sesat. Ad-dhalina, orang-orang yang sesat. Benar. Jadi semua catatan dalam kotak ini adalah ciri-ciri ya, catatan. An'amta sama reta, ta itu ciri pelakunya merah. Cirinya engkau akhiran ta. Aladina yaknun, ciri orangnya banyak. Ad-dhalina yaknun, warna merah, ciri orangnya banyak. Siapa yang lain mencoba mengartikan sendiri? Ihdina sampai waladolina, siapa nyoba? Silakan diklik. Silakan Bu, siapa namanya? Bu? Dara. Oh, silakan, boleh dibaca kemudian diartikan. Ihdina, tunjukkanlah kami. As-siratal mustaqima, jalan yang lurus. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang. An'amta, engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Ghairi, selain. Al-maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Wala, dan tidak. Ad-dhalina, orang-orang yang sesat. Sekarang saya tanya, tadi siroto apanya? Siroto. Silakan Bu, diulangi, diartikan. Apa siroto artinya? Saya tanya ya sekarang. Sirata, jalan. Betul, kalau al-maghdubi. Al-maghdubi, yang dimurkai. Betul, kalau an'amta. An'amta, engkau beri nikmat. Mana tanda pelakunya engkau? Ada akhiran tak. Betul, kalau alaihim. Alaihim, atas mereka. Berapa jumlah kata alaihim? Ada dua. Dua Ala apa dan saja? him. Betul, kalau ad-dhalina. Ad-dhalina artinya orang-orang yang sesat. Mana tanda orangnya banyak? Ada akhiran ya, nun dan nun. Benar, Ya, ya dan nun. nun. Ya, benar. Dah, sekarang catatannya. Tadi kita kenal Robbil Alamina, Tuhan semesta alam. Robbi sudah kenal ya Tuhan. Misalnya loh ya, Al-Alamina saya hapus, saya ganti him. Robbihim, Tuhan mereka. Him sudah kenal loh ya, alaihim tadi. Contoh K, iya K kan kamu atau engkau. Saya gandengkan, Robbika, Tuhanmu. Nah sudah kenal contohnya ihdina, nah kan kami. Kalau dirangkaikan Robbina, Tuhan kami. Maksudnya bahwa dengan bermodalkan kita di Al-Fatihah, kenal lafadz Robbi, kenal lafadz him, kenal lafadz K, kenal lafadz na, maka kita buka surat yang lainnya, ketemu Robbihim, ketemu Robbika, ketemu Robbina, jangan heran karena sudah kenal, bukan hal baru bagi kita, gitu maksudnya. Begitu pula di Al-Fatihah kenal alaihim, ala atas. Kalau pakai him, alaihim. Kalau disambung ka, alaika. Disambung dengan na, alaina. Sama. Ala tetap atas, alaihim, atas mereka. Alaika, atasmu. Alaina, atas kami.
Rabbihim, Tuhan mereka. Rabbika, Tuhanmu. Rabbina, Tuhan kami. Mari sama-sama dibaca. Ya, dibaca lafadznya sama-sama. Setelah dibaca langsung diartikan juga. Jadi lihat di layar ya, saya tunjuk pakai pointer ini. Lihat di layar. Sama-sama dibaca ini. Rabbil alamina. Sama-sama dibaca. Rabbil Rabbil alamina. Baca sebentar. Sebentar. Saya baca dan saya artikan. Setelah itu silakan ditirukan. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Sama-sama. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Rabbihim, Tuhan mereka. Rabbihim, Tuhan mereka. Rabbika, Tuhanmu. Rabbika, Tuhanmu. Rabbina, Tuhan kami. Rabbina Tuhan kami. Alal alamina, atas semesta alam. Alal alamina, atas semesta alam. Alaihim, atas mereka. Alaihim, atas mereka. Alaika, atasmu. Alaika, atasmu. Alaina, atas kami. alaina atas kami. Benar, ini contoh ya. Yang warna biru-biru adalah kata ganti orang. Kita sudah ngoleksi ada 3. Mereka, kamu, kami ya. Kalau kamu kan manusia, kepada Allah kan engkau ya. Ini saya carikan arti aslinya kamu. Ingat ka, ingatmu, kamu, ka itu mu, alaika, atasmu. Nah, silakan siapa nyoba sendirian, membaca dan mengartikan sendiri. Siapa nyoba? Seluruhnya, dari Rabbil Alamin sampai paling bawah alaina, seluruhnya. Siapa nyoba? Membaca dan mengartikan. Saya boleh Pak mencoba. Silakan dibaca Bu, silakan. Dibaca lengkap ya, harokannya lengkap apa adanya. Oke. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Yang ini. Iya. Yang ini. Rabbihim. Oh, Rabbihim, Tuhan mereka. Terus? Rabbika, Tuhanmu. Betul. Rabbina, Tuhan kami. Ya, sekarang yang atas. Alal alamina, atas semesta alam. Alaihim, atas mereka. Alaika, atasmu. Alaina, atas kami. Nah, ini contoh. Jadi kita sudah mengoleksi kata ganti orang ada 3. Mereka, ka itu kamu, na itu kami. Nah, sekarang saya buka berikutnya. Surat Al-Baqarah. Bentar ya, saya berikan catatan dulu ini. Bentar. Kita lihat di layar. Nama suratnya Suratul Baqarati. Kalau diartikan, suratu itu surat, Al-Baqarati sapi betina, sapi yang betina. Suratul Baqarati surat sapi betina. Karena di Al-Quran sapi ada 3 macam. Ada sapi jantan, ada sapi betina, ada anak sapi. Ada anak sapi. Ada ya 3 macam. Karena suratnya baru, maka diawali dengan bismillah. Saya baca. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ingat bahwa kita ini kajiannya pelatihan mengartikan kata demi kata. Berarti hanya bisa mengartikan lafaz yang berwujud kata. Sedangkan ayat nomor 1 ada lafaz alif lam mim ya. Ini huruf bukan kata. Huruf alif, huruf lam, dan huruf mim. Karena berupa huruf nggak bisa diartikan. Karena nggak bisa diartikan, hanya bisa ditafsirkan. Karena sifatnya penafsiran, masing-masing orang berbeda sudut pandangnya dalam menafsirkannya. Kita lewati ya, karena bukan kata, dilewati karena nggak punya arti. Langsung masuk Al-Baqarah ayat 2. Warna merah kenapa? Karena dari Al-Fatihah nggak ada kata dalika. Di sini baru ketemu, makanya merah. Saya kenakan arti asli dulu. Dalika artinya itu. Dalam bahasa tafsir diartikan ini. Dalika itu, Alkitabu kitab, itu kitab. Ya. Dalam kurung Al-Quran maksudnya. Dalika itu, Alkitabu kitab. Nah, sekarang sebelum mengartikan la roiba, saya buka dulu layar kosong whiteboardnya. Saya beri catatan khusus tentang la roiba. La pertama kali kenal di Al-Quran, di Al-Fatihah ayat 7.
yang berbunyi waladhdallina. Benar ya? Di Al-Fatihah ayat 7 la artinya tidak. Di Al-Fatihah ayat 7 la artinya tidak. Sedangkan di Al-Baqarah 2 ada kata berbunyi la roiba. La roiba. Nah, la di Al-Baqarah ayat 2 itu artinya sedikit berbeda dengan di Al-Fatihah ayat 7. Bedanya sedikit, bedanya apa? Beda dikit, beda tipis. Yakni la yang di Al-Baqarah 2 diartikan tidak ada. La artinya tidak ada. Nah, ada cirinya. Kenapa la berubah artinya tidak ada? Apa cirinya? La ketemu kata berikutnya. Nah, kata berikutnya itu tulisannya ya akhirannya fathah. Tanpa ada alif lamnya. Nggak pakai alif lam dan akhiran fathah. Contohnya dalam syahadat. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Contoh lagi. La haula wa la quwwata. La haula. Tidak ada daya. Haula akhirnya fathah kan. Makanya la tidak ada. La ilaha akhiran ha kan. Makanya la artinya tidak ada. Jadi meniadakan wujud maksudnya. La ilma lana. La ilma. Tidak ada ilmu. Nah, seorang khotib Jumat. La nabiya ba'dahu. La nabiya. Tidak ada nabi sesudahnya. Jadi ini ciri nih. Ini ciri nih. Kata kunci apa? La arti aslinya tidak. Berubah artinya tidak ada. Itu cirinya. Ketemu kata berikutnya. Kata berikutnya akhirnya fathah. Kalau bunyi roibu, maka la tidak. Kalau roibi, la tidak. Kalau roibu, la tidak. Tapi kalau roiba, la tidak ada. Itu ya. Jadi penentunya kapan la artinya tidak, kapan la tidak ada. Ditengok kata berikutnya, tulisannya akhirnya apa. Akhiran doma, maka la tidak. Akhiran kasroh, la artinya tidak. Akhirnya fathah, maka la artinya tidak ada. Jadi sekarang balik pada ayatnya lagi. Dalika itu Alkitabu kitab la roiba, tidak ada keraguan. Jadi cirinya la tidak ada, kata berikutnya akhirnya fathah roiba. La roiba, tidak ada keraguan. Jadi kalau saya tanya la roiba, la artinya apa? Tidak ada. Terus saya tanya lagi, masa nggak ada artinya? Ada Ustadz, apa artinya? Tidak ada. Masa nggak ada artinya? Ada, apa artinya? Tidak ada. Nah, ya, la artinya tidak ada di sini. Nah ya, karena adalah artinya tidak, adalah artinya tidak ada. La roiba, tidak ada keraguan. Jangan diartikan tidak diragukan, salah loh ya. Jangan diartikan tidak diragukan, salah. Ini bukan tidak, tapi tidak ada. Tidak ada keraguan. Kalau diartikan tidak diragukan, salah. Itu bahasa tafsir, bukan terjemahan. La roiba, tidak ada keraguan. Fihi, dua kata, lihat catatan di atas. Pokoknya kalau ada kata bersambungan, satu warna, saya kasih tahu penggalannya. Fihi dua kata, fi ditambah hi. Fi artinya di dalam, hi artinya nya, kata ganti iya, jadi nya, n-y-a, nya. Fihi, di dalamnya. Nya ini, kata ganti hi ini, kembali kepada Alkitabu, di dalam kitab tersebut. Saya ulangi, dalika itu, Alkitabu kitab. Dalika itu, Alkitabu kitab. La roiba, tidak ada keraguan. Fihi dua kata, fi ditambahi di dalamnya, fihi di dalamnya. Hudan kata baru warna merah, artinya petunjuk. Hudan petunjuk. Sedangkan tulisan lil muttaqina kebetulan dua warna, ya tentunya dua kata, dua warna. Li ke warna hitam ya sudah kenal, li artinya bagi. Kapan kenalnya? Tadi di Al-Fatihah berbunyi alhamdulillahi. Li artinya bagi. Kalau al-muttaqin, jadi kalau berkata alifnya fathah ya, al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, tanda orangnya banyak, akhirnya yaknun. Al-alamina, al-ladina, al-muttaqina, itu bentuk jama'. Dalika itu Alkitabu kitab, la roiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang silakan mikrofonnya diklik lagi, bersuara dengan saya. Ya, mikrofonnya diklik lagi. Pertama, saya baca dan saya artikan, terus silakan ditirukan dulu. Biar biar lidah kita lunak dulu, terbiasa membaca per kata. Maka perlu ditirukan. Saya duluan. Suratul Baqarati, surat sapi betina. Sama-sama dibaca.
Suratul Baqarati, surat sapi betina. Saya duluan. Bismillahi, dengan nama Allah. Sama-sama. Bismillahi nama Allah. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ya. Berikutnya, dzalika itu. Dzalika itu. Alkitabu, kitab. Alkitabu kitab. La roiba, tidak ada keraguan. La raiba tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Di dalamnya. Hudan, petunjuk. Hudan Dan petunjuk. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Berhenti. Sekarang yang merasa belum sama sekali mencoba sendirian. Dibaca suratul Baqarah sampai lil muttaqina. Yang merasa belum? Saya Pak. Ya, silakan. Silakan dibaca sendiri per garisnya, langsung diartikan. Silakan, Bu siapa tadi? Tadi yang bilang saya Pak tadi loh, Bu siapa namanya? Bu Tuti, Pak Ibu Tuti. Oh, silakan Bu Tuti, silakan dibaca terus diartikan, dibaca sendiri. Ya. Per garis, Bismillahirrahmanirrahim. per garisnya. Suratul Baqarati, surat sapi betina. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Ar-Rahmani Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Pengasih. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Terus. Jika itu Alkitabu, kitab. La roiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Hudan, petunjuk. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang Bu Tuti sendirian saya tanya. Ya. Tadi dalika artinya apa? Dalika. Dalika itu. Betul. Kalau fihi, Fihi, di dalamnya. di dalamnya. Kalau lil muttaqina, Bagi orang-orang yang bertakwa. mana tanda orangnya banyak? Ya dan nun. Ya nun. Kalau la roiba, Tidak ada keraguan. tidak ada keraguan. La artinya tidak ada. Mana tandanya kalau la artinya tidak ada? Di ujungnya ada huruf yang berharokat fathah. Tuh, gini cara jawabnya. Karena kata berikutnya berakhiran fathah. Karena kata berikutnya atau lafaz berikutnya akhirannya fathah. Benar. Dan sekarang saya teruskan dulu pada ayat berikutnya. Saya duluan. Sebentar ya, saya duluan. Berikutnya dari alladzina sampai yunfikuna, saya duluan. Ternyata ketemu alladzina, warna hitam kan sudah kenal di Al-Fatihah. Alladzina, orang-orang, jumlah orangnya banyak dan ditambah kata-kata yang karena kata sambung. Alladzina, orang-orang yang tanda orangnya banyak akhirannya ya nun. Nah, saya artikan dulu yang warna hitam dulu karena pernah kenal. Bi dengan contohnya bismillahi. Wa dan contohnya walad dolina. Walagi dan contohnya walad dolina. Nah, nanti lafaz hum di sini ada catatan di atas, pojok kanan atas. Hum artinya sama dengan him. Him sudah kenal mereka. Contohnya siratal ladina an'amta alaihim. Him mereka di Al-Quran. Hum juga sama artinya mereka. Hum sama dengan him. Nah, ini kata yang warna hitam. Sekarang warna merah, kata yang baru. Pokoknya semua kotak-kotak itu adalah penjelasan dari saya. Akan saya bahas semua kotak-kotak itu. Dan sekarang kata baru yu'minuna. Lihat catatan di bawah. Yu'minuna artinya mereka beriman. Ya, artinya beriman. Karena awalan berarti kata kerja. Ya, apa artinya beriman? Siapa yang beriman? Bukan kalian, bukan saya, bukan kami, tapi mereka. Nah, ciri pelakuan mereka 3 huruf, hati-hati 3 huruf, berawalan ya, akhirnya wawunun. Jadi sebut huruf saja, ya wawunun. Cirinya mereka. Maka kalau dibaca perkata alladzina sendiri
satu kata tersendiri, yu'minuna satu kata tersendiri. Gini cara baca per kata. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Jadi sebut pelakunya, mereka beriman. Kalau sudah kita lancar terbiasa per kata, yu'minuna mereka beriman. Maka ketika dibaca bebas, boleh langsung orang-orang yang beriman. Boleh. Kenapa? Karena sudah paham bahwa ini pelakunya mereka. Nah, karena kita belajar membiasakan dulu nyebut ciri pelaku, maka sementara ketika membaca alladzina yu'minuna, jangan dijadikan langsung nyambung. Orang-orang yang beriman, salah. Tapi orang-orang yang mereka beriman. Jangan lupa nyebut merekanya. Biar terbiasa kenal dulu cirinya mereka. Ya, kita biasakan dulu. Selama satu juz cirinya mereka sebut. Selama ada ciri pelaku disebut. Nah, kalau sudah lancar, baru silakan langsung orang-orang yang beriman. Tidak apa-apa. Nah ya, alladzina orang-orang yang, tanda orangnya banyak yaknun. Yu'minuna mereka beriman. Ciri pelakunya mereka ya wawunun. Bil goibi, karena kebetulan dua warna, dua kata. Bil goibi dengan yang goib. Gaib boleh, goib boleh. Nah, kata-kata goib atau gaib masuk ini kan lafaz Arab, bahasa Arab. Masuk kepada bahasa Indonesia itu belum diartikan. Masih tetap gaib lafadznya. Jadi karena banyak sekali kosakata bahasa Indonesia mengadopsi bahasa asing termasuk bahasa Arab. Gaib, goib kan masih bahasa Arab itu. Nah, barangkali kita selama ini belum tahu artinya. Apa sih gaib itu? Apa sih goib? Kalau pengen tahu artinya, goib artinya yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Makanya jin makhluk gaib. Malaikat apa gaib itu tersembunyi, makhluk yang tersembunyi. Tersembunyi dari penglihatan manusia gitu maksudnya. Dah, tapi karena kita di bahasa Indonesia sudah familiar dengan kata-kata gaib, goib, ya sudah ketika mengartikan bil goibi biasa aja diartikan dengan yang gaib, nggak usah diartikan dengan yang tersembunyi, nggak usah seperti itu. Yang penting kita paham, goib artinya yang tersembunyi. Tapi kalau sudah terbiasa dengan kata gaib, nggak apa-apa. Bil goibi dengan yang gaib. Wah, kata sambung dan ternyata yukimuna sama dengan yuminuna. Sama apanya? Sama ciri pelakunya berawalan ya. Akhirnya waunun, maka tanda pelakunya mereka. Ya waunun, pelakunya mereka. Yukimuna artinya mereka mendirikan. Yukimuna dan mereka mendirikan. Dengan apa? As-sholata. Sholat lamnya fathah berdiri panjang ya. Bacanya bukan sholawata atau sholau tetapi sholata. Lamnya fathah berdiri. As-sholata sholat. Saya ulangi. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Bil goibi dengan yang goib. Wa artinya dan. Yukimuna mereka mendirikan. As-sholata sholat. Wa artinya dan. Mimma. Tulisan mimma lihat di layar. Ada kotak sebelah kiri. Mimma dari dua kata min ditambah ma. Ya, jadi tulisan mi yang bentuk jadi nunnya nggak kelihatan, nunnya itu oleh Allah tulisannya dilebur jadi satu dengan mim berikutnya. Makanya mim berikutnya bertanda syiddah atau tasdid menandakan hurufnya double. Ya, min ma, min artinya dari, min dari, min artinya dari, ma apa yang sesuatu maksudnya. Ma apa yang ada yangnya ya karena kata sambung misalnya apa yang kamu bawa, apa yang kamu tulis, ma itu apa yang ada yangnya, min ma dari apa yang titik-titik. Min dari ada nama orang ibu namanya Siti min dari. Apa min dari? Min artinya dari, min dari. Ma artinya apa yang. Supaya mudah ingat kalau suami kita manggil ma, jawabnya apa yang. Nah, itu ya. Ini jadi romantis jawabnya apa yang. Kalau mama apa yang gitu ya atau apa-apa yang. Dah ya, ma apa yang. Min ma dari apa yang titik-titik. Dah. Sekarang kata baru warna merah rozaknahum. Karena kebetulan dua warna, dua kata rozakna tambah hum. Rozakna ada di atas catatannya. Rozakna artinya kami beri rizki atau kami merizkikan boleh. Kami memberikan rizki juga boleh. Kami rizkikan juga boleh. Pelakunya kami loh ya. Cirinya kami akhirannya na. Jadi rozakna itu artinya memberi rizki. Mau kan? Memberi rizki. Berarti kata kerja. Siapa pelakunya? Kami. Mana cirinya kami? Akhirannya na. Maka arti lengkapnya rozaknahum
kami berikan rizki mereka, atau kami rizkikan mereka. Hati-hati menerjemahkannya, di tengah-tengahnya tidak boleh ditambah kata-kata kepada mereka, salah ya. Di sini nggak ada kata-kata kepada, tadi keliru. Itu sudah bahasa tafsir, bahasa bebas supaya nggak kaku. Ditambah kata-kata kepada ya. Kalau perkata, rozaqnahum, kami rizkikan mereka, atau kami berikan rizki mereka, gitu kalau berkata. Mimma, dari apa yang. Mimma, dua kata, min ditambah ma, dari apa yang. Rozaqnahum, kami berikan rizki mereka. Nah, setelah mereka ini rizki dari Allah, apa tindak lanjutnya? Berbuat yunfikuna. Nah, karena tulisan yunfikuna ada cirinya berawalan ya, akhirnya wawunun, maka sebut lagi pelakunya mereka. Yunfikuna, mereka menginfakkan, atau yunfikuna, mereka menafkahkan ya. Saya ulangi, saya baca sendiri dulu, saya ulangi. Alladzina, orang-orang yang tanda orangnya banyak ya nun. Yu'minuna, mereka beriman. Tanda pelakunya mereka berawalan ya, akhirannya wawunun. Ya wawunun. Bil ghaibi, dengan yang goib. Artinya dan. Yukimuna, mereka mendirikan. Tanda pelakunya mereka berawalan ya, akhirannya wawunun. As-sholata, sholat. Wa mimma, dan dari apa yang. Mimma dua kata, aslinya min ditambah ma, dari apa yang. Rozaqnahum, kami berikan rizki mereka. Dan pelakunya kami, akhirannya na. Yunfikuna, mereka menginfakkan, atau mereka menafkahkan. Tanda pelakunya mereka berawalan ya, akhirannya wawunun. Nah, sekarang saya beri coretan penggalan menerjemahkannya sambil saya baca, terus saya artikan, dan silakan Anda semua menirukan. Sekarang silakan mikrofonnya diklik biar bersuara dengan saya. Ya, lihat di layar. Saya menggarisbawahi suatu lafaz, terus saya artikan. Alladzina, orang-orang yang, sama-sama dibaca. Alladzina, orang-orang yang. Yu'minuna, mereka beriman. Sama-sama. yu'minuna, mereka beriman. Bil ghaibi, dengan yang goib. Bil ghaibi, dengan yang gaib. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna, mereka mendirikan. As-sholata, sholat. As-sholata, sholat. Wa mimma, dan dari apa yang. Wa mimma, Dan dari apa yang. Rozaqnahum, kami berikan rizki mereka. Rozaqnahum, diberikan rizki mereka. Yunfikuna, mereka menginfakkan. Yunfikuna, mereka menginfakkan. Sekarang mengenai istilah, silakan milih. Kalau terbiasa yunfikuna diartikan menafkahkan, boleh. Diartikan menginfakkan juga boleh. Silakan terbiasa yang mana lafadznya. Begitu pula rozakna tadi, rozakna diartikan kami rizki juga boleh. Diartikan kami berikan rizki juga boleh. Yang penting bermaksud sama. Baik, itu tadi simulasi kegiatan pelatihannya atau contoh kegiatan belajar mengajarnya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan seminggu 2 kali selama 1 tahun. Jadi pelatihan tiap Jumat jam 13, kemudian pendalaman tiap Senin malam jam 8 malam. Infak pelatihannya sebesar Rp250.000 untuk 2 kegiatan selama 1 tahun. Kemudian infak buku 150.000 untuk 3 buku. Jadi ini sifatnya tambahan bagi yang berminat saja. Jadi buku sebagai pendamping. Ada buku fisik dan buku digitalnya. Jadi buku fisik kami kirim melalui pos. Untuk buku digitalnya kami kirim langsung ke WA Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pelatihan ini akan dimulai pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Ya, jadi tanggal 19 Maret kurang lebih ada waktu seminggu ke depan, ya, Jumat besok, Jumat depannya lagi. Batas akhir pendaftaran pada hari Kamis 18 Maret
2021. Jadi H-1 batas akhir pendaftarannya. Nah, ini adalah tampilan bukunya. Jadi ada buku panduan dan buku kamus terjemah. Total ada 3 buku. Ya. Baik, sebelum kami tutup kegiatan ini, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau ada kritik dan saran, atau ada tanggapan, silakan Bapak Ibu bertanya, sebut nama dan asal sekolahnya. Jadi sebut nama dan asal sekolahnya. Mic-nya dinyalakan dulu.